Kisah kuntilanak beranak di Jalan Basuki Rahmat. Di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, terdapat desas-desus bahwa tempat itu sering dihuni oleh makhluk halus. Penduduk sekitar sudah terbiasa mendengar suara tangisan bayi atau suara perempuan tertawa pada malam hari, tetapi tidak ada yang berani memeriksa lebih jauh. Bidan Ratmi, seorang bidan yang tinggal di Pelosowahyu, adalah sosok yang dikenal sebagai perempuan pemberani. Suatu malam, ketika ia sedang beristirahat setelah seharian bekerja, ia mendengar ketukan di pintu rumahnya. Saat dibuka, tidak ada siapapun di sana, hanya sebuah kain putih kecil dengan bercak darah yang tertinggal di depan pintu. Di kain itu tertulis dengan tinta merah, "Tolong saya di rumah kosong Jalan Basuki Rahmat." Awalnya, Bidan Ratmi merasa ragu. Namun, panggilan profesinya sebagai seorang bidan memaksa hatinya untuk bertindak. Dengan membawa peralatan medis, ia berangkat menuju rumah kosong itu meski waktu telah menunjukkan tengah malam. Suasana di sepanjang jalan begitu sunyi, hanya suara anjing melolong dari kejauhan yang menemani langkahnya. Saat tiba di rumah kosong tersebut, ia menemukan pintu depan terbuka. Di dalamnya, samar-samar terdengar suara rintihan perempuan. Ketika mengikuti suara itu, ia melihat seorang perempuan berpakaian putih duduk di lantai dengan wajah tertutup rambut panjang, memegangi perutnya yang besar. "Bu, tolong, saya mau melahirkan." Suara perempuan itu bergetar, penuh rasa sakit. Tanpa banyak bicara, Bidan Ratmi segera membantu proses persalinan. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi tetap fokus pada tugasnya. Dalam beberapa saat, lahirlah seorang bayi. Namun, suara tangisan bayi itu terdengar berbeda, lebih menyerupai lolongan kecil yang menyeramkan. Ketika Bidan Ratmi mencoba memberikan bayi itu kepada ibunya, perempuan tersebut tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ia mengangkat wajahnya, menunjukkan mata merah menyala dan senyum lebar yang tidak wajar. Bidan Ratmi terkejut, tetapi tubuhnya terasa kaku dan tidak bisa bergerak. Perempuan itu berkata, "Terima kasih telah menolongku. Anak ini adalah penerusku. Namun, ini bukan dunia kalian." Setelah berkata demikian, ia menghilang bersama bayinya, meninggalkan Bidan Ratmi sendirian di ruangan gelap itu. Ketika pagi menjelang, Bidan Ratmi ditemukan oleh warga yang mencarinya karena ia tidak pulang semalaman. Ia ditemukan dalam keadaan pingsan di rumah kosong itu. Saat terbangun, ia menceritakan pengalamannya kepada warga, tetapi tidak ada yang percaya sepenuhnya, kecuali mereka yang pernah mengalami kejadian aneh di tempat itu. Sejak kejadian tersebut, rumah kosong di Jalan Basuki Rahmat semakin ditakuti. Ia menyadari, ada beberapa hal di dunia ini yang tidak seharusnya disentuh oleh manusia.